Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi dzil jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Alhamdulillah malam ini kita bertemu lagi. Dan yang di belakang supaya ngisi aja. Nanti kalau ada yang lebih datang lebih akhir supaya bisa masuk. Doakan saja nanti kapan-kapan kita punya rezeki sehingga nggak usah pakai pagar lagi. Tapi pagarnya bisa dibuka total, jadi bisa full sampai ke depan. Dan sebelum kita mulai, saya minta ikhlas Anda berdoa sekali saja baca Fatihah untuk yang muslim. Karena kebetulan ada teman yang baru saja ikut bersama kami ke Pak Gusuran dan kena penyakit radang otak ya, peradangan di otak ya. Mudah-mudahan dan di opnam sudah seminggu lebih ini. Mudah-mudahan Allah memberi kesembuhan, kesehatan sehingga mereka bisa bersama-sama kita kembali. Alaniyah Salihah Al-Fatihah. Ya kawan-kawan, mudah-mudahan didengar Allah dan menjadi wasilah kesembuhan Saudara Ahmad Sya'roni ya. Ya, teman-teman, malam ini kita ngomong, kebetulan kita tadi sudah membuka tadi awal lagu Turi-Turi Putih ya. Turi-Turi Putih itu sebenarnya lagu tentang simbolisme, tentang bahwa pada akhirnya, dan sebelumnya tadi suluk pulang tadi ya, pangiling-iling tadi. Semuanya kita bicara tentang bahwa pada akhirnya kita akan mati. Pada akhirnya apa yang kita bawa kalau kita mati? Oke, Anda masih banyak yang muda, oke. Cuma catat itu bagian kecil hati Anda, sedikit saja bagian bahwa apapun yang terjadi, apapun yang Anda peroleh, pada akhirnya Anda mati. Dan yang Anda bawa ketika mati apa? Karena hari ini orang sedang sibuk. Saya ingat Mbah Lim Allah yarham Kiai Haji Muslim Rifai Mampuro Klaten mengatakan bahwa kalau kiai dan santri berubah kiblatnya, terus negeri ini kayak apa? Berubah kiblatnya itu artinya enggak terus sholatnya madhep ngetan, enggak, sholat terus belok, enggak, itu kiblat dohir gampang. Anda kalau berpegang pada yang dohir, Anda gampang dibohongi nanti. Bukan kiblat itu, tapi kiblatnya tidak lagi ke Allah, ke dunia. Kalau istilah hadis Rasulullah, ke dunia, dan akhirnya nanti takut mati. Nah, ketika itu terjadi, maka semua hubungan, siklus hubungan yang terjadi di antara umat ini menjadi kacau balau. Entah di sisi budaya, entah di sisi politik, entah di sisi ekonomi, di sisi manapun rusak. Dan itu dimulai dari berubahnya kiblat. Jadi kalau kita menempatkan kiblat kita pada perolehan dunia, ya udah habis kita. Dulu Islam menjadi luar biasa besar, menjadi berkembang begitu luas karena orang-orangnya nggak mikir soal pampasan perang, nggak mikir soal perluasan wilayah. Tapi yang dipersoalkan pertama, bagaimana mengembangkan apa yang diperintahkan Allah, ayat-ayat Allah, apa yang disebut kebenaran, mengajarkan orang untuk melihat kenyataan sebagai kenyataan, dan membuat orang tidak mudah dibohongi oleh apapun, membuat melek banyak bangsa-bangsa. Itu yang menjadi sumber pertama Islam berkembang. Ketika Islam menjadi sesuatu yang diberhalakan dan kemudian menjadi simbol-simbol untuk cari uang, rusak kita. Apalagi ketika banyak, kalau nggak salah hadis ini bermasalah tentang umat Islam terpecah di 72 ya. Itu bermasalah karena saya menemukan dua redaksi hadis yang
bertentangan secara diametral, secara langsung bertentangan. Yang satu mengatakan akan terpecah menjadi 73, yang 72 sesat, yang satu selamat. Yang ada redaksi yang kedua, terpecah menjadi 73, yang 72 selamat, yang satu sesat. Jadi kontradiksi. Maka kalau kita yang 72 apa, yang satu apa? Yang 72 itu yang tidak pernah mengaku-aku sebagai saya yang paling benar. Kesesatan itu bermula dari saya yang paling benar. Saya mau tanya, ketika orang mengatakan saya yang paling benar, apa kepentingannya? Apa motifnya? Bisa jawab? Bisa jawab? Kira-kira motifnya apa ketika mengatakan I'm the right, saya yang paling benar, ini tafsir yang paling hebat, misalnya begitu. Kalau motifnya apa? Popularitas satu, apa lagi? Sombong dua. Takabur, sombong, bahasa Arab karo bahasa Indonesia. Tapi agak beda sedikit. Sombong itu konteksnya agak beda. Takabur itu kroso gede gitu. Tapi ya podo anune. Apa lagi? Congkak. Nyaris sama. Nyaris sama tapi oke, congkak. Oke, apa lagi? Ujub. Kekuasaan, apa lagi? Nanti akhirnya apa ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya duit jadi Gus. Ya, sebelum saya teruskan, Mas Herman mana? Sini kok mandelik ning ngono ya. Wah, memang ini tim pendelik ini. Sukanya mendelik. Ya. Nanti Anda sekarang tanya aja, Anda kok harus merasa bahwa Anda yang benar-benar apa? Pasti dia mengatakan, loh karena Allah mengatakan begini. Anda pernah bicara langsung sama Allah? Tanyakan itu. Artinya Anda menangkap sesuatu yang Anda anggap sebagai dari Allah. Kan begitu? Loh, Quran itu dari Allah. Iya, Quran dari Allah. Tapi ketika Anda tafsirkan, tafsirnya dari Anda. Bahkan ketika diterjemahkan aja, tafsirkan dengan bahasa berbeda, maknanya bisa, penafsiran bahasanya bisa beda-beda. Nanti Gus Gofur biar, ini kan ahlinya tafsir. Jadi aku wani ngomong ini soalnya ahli tafsir. Ini orang dipisui wong aku. Jadi duit efek, duit tameng, dia yang cilaka, dia yang cilaka. Mati aku, durung apa-apa wis ditodong ya. Ya teman-teman, jadi orang ada motif-motif tertentu. Ingat, yang paling bahaya itu ketika manusia bermotif dan tidak menyadari bahwa dia bermotif. Kalau Anda menyadari motif Anda sadar, oh aku ngomong ini mergo saya punya kepentingan ini. Artinya Anda bisa ngukur diri Anda sendiri. Kan begitu? Ketika Anda gak sadar bahwa Anda punya motif, itu yang berbahaya. Seolah-olah motifnya ini dari Allah. Seolah-olah membela Rasulullah. Nah, ketika ketemu Gusti Allah takut, loh sing ngongkon kowe belani aku sapa? Mau ketemu Kanjeng Nabi, rumangsaku kowe ora belani aku kok, mabar. Artinya ini kita bertanya pada diri kita sendiri. Apa motifnya ketika kita melakukan sesuatu? Karena ini berarti kiblat kita berubah. Kiblat kita ke ananiyah, ke saku, aku, kelompokku, golonganku, partaiku, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau ada orang ngomong, Anda tidak lagi undur mankola, ya, tidak lagi melihat apa yang dikatakan, tapi melihat siapa yang ngomong. Dan sekarang itu jadi praktek di mana-mana. Kalau yang ngomong kelompok saya, kalau yang ngomong partai saya, kalau yang ngomong jaringan saya, itu pasti benar. Kalau orang lain pasti jahat, pasti sesat, pasti kafir, pasti bid'ah, pasti dan lain-lain sebagainya. Itu yang terjadi kan? Dan akibatnya apa? Orang berbenturan langsung satu dengan yang lain. Dan ketika adu jangkrik terjadi, sing menang sapa? Jangkrik apa sing ngadu? Lho sing ora kalah, sing menang sapa nek ana adu jangkrik? Sing ngadu. Oh jangkrik lara kabeh, menang apa kalah tetap lara, ya enggak? Menang atau kalah sakit semua jangkrik itu. Lah Anda mau jadi jangkrik? Lah Anda sedang dijangkrikkan loh ini. Ada penjangkrikan nasional ini.
Jadi kelompok A dibenturkan dengan kelompok B, kelompok B dibenturkan dengan kelompok C, seterusnya terus sehingga semua suku embuh. Bangsa apa kuwi? Bangsa jin kon iki. Jangkrik lagi itu. Media adu jangkrik nasional. Jadi teman-teman kita sedang berubah. Dan perubahan itu pasti karena kepentingan. Kepentingan itu pasti ukuran dunia. Kalau Anda kepentingan akhirat, lu wong podo muslimnya mesti ngerangkul. Pasti merangkul. Apapun alirannya, apapun pendapatmu, itu urusanmu sama Allah. Urusan kamu sama aku, bagaimana di dunia ini menjadi lebih baik daripada kemarin. Kalau Anda manusia ciptaan Allah, urusan Anda, kita sama-sama manusia. Bagaimana membangun dunia ini lebih mulia daripada sebelum kita ada. Ya enggak? Yang terjadi enggak. Yang penting gelut dulu. Kalau enggak saya enggak beres dunia ini, kan gitu. Oh enggak, yang sana, oh enggak saya. Kalau enggak saya, loh, dunianya suara kacar-kacar, Anda hancur, kan begitu. Itu perubahan kiblat yang terjadi secara menyeluruh sekarang. Jadi teman-teman, itu pengantar awal, nanti kita diskusi lebih panjang ya. Yang jelas kita sedang di dalam situasi yang sangat-sangat, saya enggak nakut-nakuti, sangat-sangat kritis sebenarnya sekian waktu ini. Dengan kondisi masyarakat ini kita enggak sadar. Maaf, kemarin saya sempat di Sukolilo ya teman-teman. Saya ngomong soal pangan misalnya, walaupun ada kelompok-kelompok yang kemudian di FB mengatakan wah ini CSR jadinya, wah gila, orang sekarang tuh gila. Ketika saya merangkul petani dan mengangkat petani, ada orang yang duduk dianggap ini CSR bahaya babi. Dan itu bisa dituntut itu, karena diucapkan di publik, di media publik, sebenarnya bisa dituntut neng Gusti Allah. Ya wes, saya nuntut ben Gusti Allah wae ngono to. Dibayar ora kok malah dunia CSR. Jadi teman-teman, semacam ini penduduk Indonesia, kemarin saya ngomong lagunya piye Nur? Bang Roma pernah nyanyi apa Nur lagunya? Eleng Nur 103 Pak. ada ingat lagu itu ya? 135 juta penduduk Indonesia. Ada? Tarat. Besok saya jadi Rhoma Irama, Pak. Rhoma Irama bisa calon presiden, saya wakilnya. Jadi itu tahun berapa? Ada kenal lagu itu? Kenal soalnya tatat. Tahun berapa itu? Tahun berapa? 70-an. Tepatnya tahun 1977. Penduduk Indonesia berapa? 135 juta. Sekarang penduduk Jawa berapa? 130 juta mung di Jawa tok. Penduduk Indonesia 245 juta 470 berapa ribu? Hampir 255 juta. Hampir 250 juta. Bayangkan. Sadar nggak Anda? Ada perkembangan penduduk yang begitu banyak. Ada kebutuhan pangan yang begitu banyak. Nggak sadar. Pemerintah tahu ngomongan gue. Hah? Ketika SBY jadi presiden, nggak usah ngomong panjang. SBY jadi presiden tahun berapa? 2004. Berhenti jadi presiden tahun berapa? 2014. Berapa tahun itu? 10 tahun. Penduduk Indonesia bertambah sejumlah satu negara Malaysia. Dalam 10 tahun penduduk Indonesia itu sudah tambah orangnya sejumlah penduduk di Malaysia. Bayang gue. Semakin ribet nggak masalahmu? Royoan mangan gue. Karena gue ngurus dunia kabeh. Tapi saya percaya, kemarin saya juga ngomong, Allah dalam Quran berfirman bahwa semua yang melata di atas bumi dijamin rezekinya, kan gitu kan? Nek ngono, artinya ekonomi itu bisa digerakkan, pertanian bisa digerakkan untuk mencukupi sebanyak berapapun manusia ada, ya enggak? Kalau enggak cukup berarti yang nakal siapa? Orangnya, negaranya, sistemnya. Tahun 80-an itu ada kelaparan besar di Afrika. Kelaparan besar itu sebabnya apa? Karena gandum di Amerika, ini bukunya Susan George, gandum di Amerika untuk menjaga harganya supaya nggak jatuh, artinya supaya pengusaha nggak rugi, supaya negara bisa untung terus, dibakar bukan ditimbun.
Padahal di Afrika dibutuhkan. Sehingga kalau Anda lihat gambar-gambar di internet tuh banyak orang yang kurus, itu korban karena makanannya dibakar di sana. Sebenarnya kalau untuk mencukupi cukup. Cuma yang nggak cukup itu apa? Keserakahan manusia. Keserakahan itu macam-macam bentuknya. Ya, kita mulai. Tambahan tok ini, kakean aku ngomong. Juga ini ada banyak pesan dari Riau, dari Nias, teman-teman dari Nias yang menyaksikan Aswaja atau TV 9. Selamat malam, mudah-mudahan di Nias juga sehat, tidak ada gangguan apapun. Di Sumatera menyeluruhan, di Aceh, teman-teman di Aceh, di Sumatera Selatan, di Palembang, di Kalimantan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, di Maluku, di Ambon, di Sulawesi Selatan, di Papua, mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah. Amin. Ya teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi, satu lagu dari Sampak Gusuran. Sebelum nanti Mas Herman, kemudian ada nanti sebentar, ada teman yang ahli di difabel ya. Difabel. Jadi kita akan juga ada tamu tentang yang ahli tentang difabel. Ngerti difabel lah? Iki harus jawab jelas, orang ora jelas. Tahu? Belas. Iki kok nek ana muni saya tahu, iki kok aku masuk jen. Yang tidak tahu tanya sama yang tahu niku ngono wae. Jadi difabel itu orang yang menyandang kekurangan. Nah, kekurangan apa? Kekurangan fisik maupun kekurangan fisik terutama. Penyandang cacat. Kalau istilah yang orang lama di sini penyandang cacat. Nanti bisa bicara banyak. Nanti kita coba tafsirkan bahwa Indonesia ini negara yang sedang difabelkan. Dibuat difabel, dibuat cacat. Kalau menurut tadi yang kita bicarakan, kalau menurut kita lacak nanti juga Gus Gofur bisa. Kalau menurut kitab-kitab maupun menurut Quran itu, kalau Allah mau merubah satu bangsa maka ciptakan kondisi. Kan gitu kan? Di orang-orangnya, pemimpinnya nggak karuan, rakyatnya nggak karuan. Nah, apakah kita sedang menciptakan kondisi itu? Apakah kita diam-diam sedang membangun kehancuran? Apakah kita diam-diam sedang menumpuk batu demi batu untuk menghancurkan diri sendiri? Apakah diam-diam kita sedang mengasah pedang untuk menghantam diri? Coba Anda pikirkan pada diri Anda sendiri masing-masing. Dengan semua gerakan di bangsa kita, dengan semua gerakan di level masyarakat kita, baik di organisasi, di jaringan-jaringan, di kelompok-kelompok. Coba Anda lihat, mereka sedang mengasah pedang untuk menghancurkan dirinya sendiri atau untuk membangun bangsa ini. Benteng terakhir itu sebenarnya untuk organisasi besar kayak NU dan Muhammadiyah, dan hari ini sedang digoncang-goncang dari bawah dengan beberapa cara. Di luar itu muncul serigala-serigala kecil yang berkeliaran di mana-mana. Mas Herman, Anda dengan referensi sejarah ke masa lalu dan juga proyeksi ke depan, masalah-masalah pokok yang bisa Anda lihat apa? Bagaimana ini terjadi secara historis, bagaimana latar-latar kerusakan-kerusakan seperti yang diungkapkan oleh Jongko Jokoboyo, oleh Jongko Ronggo Warsito misalnya, itu kan ada sebenarnya. Bagaimana para empu itu melihat ke depan bangsa kita? Monggo Mas. Dan karena kameranya lebih sering ke dia. Soalnya kemarin kalau saya ngerokok dilihat di TV itu, TV 9 sempat didatangi oleh KPI. Loh, Suluk Maleman itu banyak orang ngerokok sampai di Wong TV Indonesia anti rokok. Nggih. Nggih, matur nuwun Gus, kula mendahului menika. Nggih, nyuwun sewu. Juga kepada rekan-rekan semua di Suluk Maleman ini. Alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa bertemu lagi, berdiskusi lagi. Tadinya saya tuh bingung ya sama undangan dari Gus Bib Anis ini. Berubahnya kiblat yang berubah gitu. Iki kiblat apa saya bilang gitu.
Apa ya sing berubah? Apakah itu berkaitan dengan dulu waktu Mbah Arwani di tahun 2005 nyerat dengan ilmu falak ya. Jadi ilmu falak itu orang Jawa itu selalu menggunakan ilmu falak. Sekalipun namanya falakiyah gitu. Tetapi sesungguhnya basicnya adalah ilmu falak. Beliau nyerat di balik tanggalan gitu bahwa nanti tahun 2006 Mei tanggal semene sadurunge jam 6 kurang sithik kiblat bakal berubah gitu. Dalam ilmu falak dikatakan bahwa kiblatnya akan berubah 4 derajat. Jadi 4 derajat kalau kita ukur pakai busur itu yang setengah lingkaran itu kalau diukur dari Mekah sana dari dari Ka'bah itu, dari Masjidil Haram itu sedikit perubahannya. Tapi begitu kita tarik garis linier dari Mekah ke sini ke Jawa, Pulau Jawa dengan perubahan 4 derajat itu artinya gempa dengan 5,6 skala Richter ya. Bantul roto gitu. Saya ngungsi ke Sleman kan gitu ya. Saya 8 bulan Gus Beb ngungsi ke Sleman, saya bilang gini, wong Jawa sebelum badan-badan saintifik, badan-badan geofisika dan geologi menyatakan bahwa pergerakan termal benua atau pergerakan termal lempeng benua Eurasia berubah ke selatan, itu ternyata Mbah Arwani dengan teknologi tradisionalnya jauh lebih maju gitu daripada BMG, daripada badan-badan bencana internasional ya. Itu ternyata jauh lebih maju. Setahun sebelumnya beliau sudah nyerat bakal berubah 4 derajat. Waduh Mbah, rumah saya yang tadinya gentengnya nggak bocor sampai sekarang kena gempa nggak pernah bisa pulih lagi karena memang struktur atapnya berubah. Karena memang 5,6 skala Richter itu adalah perubahan yang sangat besar sekali, terutama di bagian selatan Jawa. Kalau utara Jawa seperti ini nggak terasa, ya. Tapi di selatan Jawa, di sepanjang pantai pesisir selatan, pantainya yang Ratu Kidul, ya, yang Ratu Kidul itu perubahannya adalah gempa vertikal. Jadi bukan hoyaknya itu bukan begini, ini namanya horizontal. Hoyaknya vertikal, maka betul kayak yang Jayabaya. Menungso kaya gabah den interi. Jadi seperti gabah yang ditampeni itu, Gus. Tampeni gitu. Kebetulan kalau beliau ini karena memang basicnya di Jogja juga, mungkin waktu gempa dulu mengalami juga enggak ya? Oh, masih di Mesir. Oh, alhamdulillah luwih adoh meneh. Itu karena kaya gabah den interi. Artinya yang Jayabaya di tahun 1157, artinya sekitar berapa itu? 1000 tahun yang lalu ya. 1000 tahun yang lalu sudah menyatakan bahwa bakal terjadi perubahan kiblat yang signifikan, kurang lebih 4 derajat 4 derajat lintang, garis lintang, dan efeknya sangat luar biasa. Seluruh basis alam di Jawa bagian selatan itu memang hancur ya. Kemudian sebelum itu 2006, 2 tahun sebelumnya kita mengalami gempa Aceh juga 2004 Desember. Itu kemudian karena juga di sana tektonik juga. Jadi 2004, 2005 leren, 2006 gempa di selatannya lagi, 2007 leren, 2008 di Cina. Jadi ini ada segitiga tektonik yang memang menunjukkan bahwa kita sedang hidup di sebuah negeri, di sebuah telatah yang sebetulnya sejak dulu adalah telatah yang tidak mungkin ditempati. Secara geologi, negeri kita ini negeri yang gempa lestari. Ana wong jenenge Lindu Lestari. Ane aku moh Lindu Lestari. Ya, itu nggak enak, tapi justru karena teknologi para wali waktu itu, baik di abad-abad ke-15, abad 16 yang kita kenal sekarang para wali Songo ataupun sebelumnya komunitasnya yang Jumadil Kubro, komunitasnya
Jumadil Kubro, kemudian Maulana Maghribi ya. Itu pun matoi tanah Jawi, matoi tanah Nusantara ini supaya stabil untuk ditempati. Dan itu berjalan 500 tahun. Ya. Dan hanya para wali di tanah Jawa yang seperti itu. Ya, salah satunya Syekh Subakir yang matoi di Gunung Tidar itu ya tahun 732. Jauh sebelumnya. Kemudian Syekh Subakir jilid 2 zaman Majapahit 1401, 1408, 1411 juga matoi tanah Jawa. Itu hanya salah seorang aja. Hampir semua wali adalah matoi tanah Jawa supaya bisa ditempati. Kalau Anda tindak ke Purwodadi, itu ada Beduk Kuwu itu loh. Sekarang meskipun sudah nggak ada itu tandanya bahwa tanah Jawa sebetulnya selalu terbentuk baru. Jadi dari dasar bumi ini keluar terus tanahnya, sehingga di sana jalan raya mesti tatas, rumah retak, karena memang tanahnya bergerak terus. Itu yang paling dekat dengan Beduk Kuwunya. Itu sebetulnya disebut Purwodadi itu artinya karena memang itu memang asal muasal Pulau Jawa. Ya. Jadi Pulau Jawa itu selalu bergerak. Maka kalau tidak dipaku oleh yang para wali zaman dahulu, tidak bisa ditempati. Pulau Jawa ini setiap saat gempa, setiap saat hancur, dan kekuatannya bukan sekedar 5,6, 4,3 gitu, nggak terasa, di atas 8, di atas 7. Kalau skala Richter sudah di atas 7 berarti seperti Gabah dan Interi lagi. Maka apa yang disebutkan oleh Eyang Joyoboyo sebetulnya basicnya sangat ilmiah, sangat statistik ya. Jadi explainable dan juga bisa dihitung secara matematika. Cuma waktu itu disampaikannya dengan menggunakan jongko ya, sehingga orang sekarang lebih tidak mengerti lagi karena terlalu canggih untuk otak orang barat sekarang ini ya. Itu perubahan kiblat kalau kita kaitkan dengan gempa tektonik. Kemudian secara kultural, secara budaya, sesungguhnya ada sebuah perubahan kiblat yang sangat signifikan, tetapi tidak kita sadari sebenarnya. Perubahan gempa sebetulnya sudah merusak seluruh infrastruktur kita. Perjanjian antara para leluhur dengan tanah ini untuk 500 steady state, steady untuk 500 tahun bisa ditempati. Itu sebetulnya sudah expired ya, sudah selesai. Kalau kita hitung dari zamannya Demak berdiri ya, misal katakanlah 1501 sekarang sudah 2016, sudah lebih dari 500 tahun. Itu sudah expired. Maka kita gempa lagi. Karena memang paku-pakunya sudah expired, STNK-nya udah habis. Pajaknya udah nggak dibayar. Karena udah nggak ada lagi ulama-ulama waliullah yang berani matoi tanah Jawi. Sekarang yang waninya matoi TV gitu, matoi iklan itu wani. Tapi kalau matoi tanah Jawi untuk kepentingan orang banyak nggak berani. Karena duitnya beb. Ya tepuk tangan untuk para wali. Jadi kalau kita membandingkan kita sekarang, kehidupan kita sekarang dengan para wali zaman dulu, nyaris nggak ada apa-apanya. Beliau-beliau itu selalu berpikirnya untuk tanah Nuswantara, dunya, jagat, wong akeh, para kawula, begitu terus. Bahkan kalau jenengan lihat struktur makam-makam para aulia di sepanjang pesisir utara ini, semuanya membentuk pagar ya, membentuk pagar. Jadi makamnya beliau pun sekarang ini masih menjadi patok, gitu. Demikiannya juga yang di pesisir selatan, di Jogja, Solo, sampai Malang, sampai ke Pelabuhan Ratu sana. Semuanya juga adalah patok-patoknya jagat. Bukan hanya patok tanah Jawa loh. Bukan hanya patok Indonesia, bukan. Patoknya jagat, patoknya dunia. Makanya namanya Hamengku Buwono, Paku Buwono, Paku Bumi, Paku Alam, gitu. Raja-rajanya. Itu bukan bukan gedebus kayak calon anggota dewan sekarang. Enggak. Itu memang betul-betul seperti itu. Patok-patok itu ya. Jadi memang itu bukan cerita khayalan. Itu betul-betul menggunakan teknologi yang sudah bukan lagi teknologi yang seperti sekarang. Sekarang ini terlalu mundur. Mek iso ndelok komputer wae rumangsa maju sekarang. Ya, tapi dahulu jauh lebih dari itu. Anda bayangkan saja Mbah Arwani Suwargi itu
almarhum itu saja sudah bisa menghitung tahun 2000, setahun sebelum terjadi gempa dengan ilmu falak. Anda bayangkan sekarang kita punya astronomi, ya toh? Kemarin ada gerhana matahari, jotel, jatel, joget, koyo rumangsa paling ilmiah. Ilmu astronomi hari ini tidak ada 5%-nya dari ilmu falak. Ya, wes sumpah aku wani. Ya. Anda presentasekan. Lah ya, orang mau aku beb. Sumpah dadi bagus. Ya, ben selamat. Ya. Itu memang ilmu astronomi hari ini hanya menghitung gerhana aja. Yang namanya salat gerhana itu jenengan mang buka nih kok buku Baboneng Primbon. Buku paling musyrik di dunia. Paling musyrik. Mumpung di syuting aku paling musyrik. Sok terke Bali ya beb aku beb. Ndak dicegat uang aku. Ya biarin aja lah yang kami musyrikan dan kami apa itu bidengah ini bid'ah. Ya. Ya, Anda buka itu Baboneng Primbon, tengah-tengah itu Anda akan menjumpakan salat grahono. Sukup kelawan kucup ngono kuwi. Dadi grahono bulan karo grahono srengenge. Itu sudah buku ini sudah ada 500 tahun lebih yang lalu. Salat grahono itu di dalam buku Primbon yang gambarnya aja wong ngene iki kebul. Menyan dupa. Wis pokoke. Nek ora apa-apa wong Jawa ki wong musyrik sing mlebu swarga. Satu-satunya umat Islam di dunia yang masuk surga senadyan musyrik berwong Jawa. Jaranan Jawa artinya Jawa, mengerti. Wong sing ngerti. Ora delongap-delongop. Wah, abi apa? Wah, abi apa? Takok bapake terus. Wah, abi. Mbok kalau itu takon Umi ngono lho. Wah, Umi, iki apa Mi? Ngono. Iki wah abi, iki apa Bi? Ya tepuk tangan. Saya tak ngombe dhisik. Gemeter. Amit-amit bajabang bayi. Mugi-mugi selamat dumugi ing ayo Jakarta. Lah, seperti itu. Artinya apa? Teknologi yang disebut orang sekarang masa lalu sebetulnya jauh lebih maju. Jauh. Ilmu falak itu menghitung daun yang itu bisa dihitung. Oh, godhong sing kae dinomeri ki. Nomor. Godhong sing ana angkane 6 kuwi engko jam 4 luwih 3 menit tiba. Itu ilmu falak. Ya, wong Jawa, Mbah kula ajeng Mbah sing mah kula ampun 9 bulan. Oh, heeh, sik. Biyen lek tanggal pira? Lo aja nyepelek petong lho. Jangan nyepelekan petong. Jenengan sinten jenenge tak hitunge. Kula ngerti mesti iki penghasilane sedengan sithik apa oke. Saged kula hitung saka jenengan. Ning aja nge-SMS aku. Engko mesti saged iku dihitung karo merem wong Jawa niku. Itu petong. Petong itu bukan musyrik, lebih dari itu. Ya. Musyrik kan mlebu neraka, gandeng luweh musyrik kontal tekan swarga. Amit-amit bajabang bayi mugi-mugi saged bali dumugi yoga. Nah gitu itu. Jadi memang ini perubahan kiblat. Dan ini secara kultural, secara budaya juga merubah pola pikir manusia. Begitu kayak yang Jayabaya ngendikan bahwa koyo gabah dan interi, maka manusia lulo itu cari pegangan hidup ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ora duwe cekelan. Ya seperti tadi banyak disinggung, manusia sekarang tak punya lagi pegangan hidup. Kalau cara Inggrisnya ada bahasanya al-qari'atu mal-qari'ah.
Wa ma'adraka mal qari'ah yauma yakunu nasu kal farosil mabsus wa takunu jibalu kal ngene mafus. Mengke dilajengaken Gus. Gratul-gratul aku nek maca ngono kuwi. Jadi manusia memang seperti rayap itu loh. Golek rono, golek rene, golek cekelan, golek arah, golek orientasi, golek kiblat. Padahal wong Jawa kuwi pancere gitu. Kiblat 4-5 pancer. Pancere sapa? Ya ingsun Kalipatullah. Sedulur 4-5 pancer, pancere sapa? Ya ingsun Kalipatullah. Gitu. Jadi wong Jawa ki wis rasah rono rene, wis madhek kaji ning kene. Madhek kaji. Udah kita jadi pancernya Gusti Allah di sini. Rahmatan lil ngalamin. Ya karo sedulur ning lor ya ngenai rahmate Allah. Karo sedulur sing ning kulon ya digawa rahmate Gusti Allah. Sing ning wetan ya ngono, sing ning kidul ya ngono. Bangsa jim sing ning segara kuwi aja gur dipikir wong menungso tok. Loh memangnya nih yang hadir cuma anda-anda yang kelihatan gini. Ah yang ketok-ketok injen-injen di sana itu banyak. Lu yang ganteng banget jenengan. Oke. Oh, oke. Ya nek macak sing bagus. Nek macak medeni kok sundel bolong kabeh. Mereka juga menyaksikan hal-hal seperti ini karena mereka juga butuh ngaji. Itu juga oleh orang Jawa disebut sedulur 4-5 pancer. Pancere ingsun Kalipatullah fil ard. Itu. Maka kalau begitu orang Jawanya kehilangan arah, ibaratnya nek iki pancere kopi iki terus dilangi. Lah terus nasibe umat menungso ki arep piye? Kiblatnya mau kemana? Nek kiblat salat nggih ten madhep ngulon. Ten Baitul Muharram Baitul napa? Baitul Muharram. Aduh, ngisi-ngisi niki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbis roh risol wa yasri amri wa hudan yafqahu qawli. Jadi kita menghadap ke Baitul Muharram itu memang bagi Masjidil Haram itu memang iya untuk sholat. Tetapi pancer uripe di mana? Maka kalau kata orang Jawa, nek kowe sholatmu madhep ngulon kuwi jenenge salat ing masjid. Itu Sunan Prawata. Gitu. Yen ta ulun salat masjid datanayun punika wong Arab bali kula tiang Jawi. Gitu ya. Sedangkan aku ini orang Jawa. Maka tidak cukup kita teklak-tekluk kloset-kloset ongap-angap di masjid, enggak cukup. Hanya 5 waktu saja. Lebih dari itu. Ya di samping 5 waktu wong Jawa kudu kelingan yen wong Jawa kuwi pancering Kalipatullah. Nek wong Jawa urek seluruh jagat horeg. Memangnya yang mengalami krisis kehidupan bernegara cuma kita mboten. Sedaya semua negara-negara di seluruh dunia hari ini sedang kacau balau. Di Timur Tengah, di Asia Timur, di Timur di Afrika, di Amerika sama, semua orang sedang kehilangan arah hidup. Maka kalau kita sebagai orang Jawa, kita harus kembali menjadi pancernya Kalipatullah. Nek wong Jawa ora gelem matoki meneh bumi iki, ya buminya horeg, kayak ada syair toh, zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumine goyang. Kan gitu. Kakean mikir kabotan utang. Nah kaya kula ngeten niki, gitu. Jadi kalau zaman akhir kita akan seperti itu, goyang semuanya. Enggak hanya lempeng Eurasia, tidak hanya itu. Hari ini kita tidak boleh mempelajari ilmu falak. Loh kalau kita belajar ilmu falak enggak bisa, lantas gimana kita menjadi pancernya dunia? Tidak mungkin itu. Ilmu falak itu jauh lebih maju daripada ilmu astronomi. Kaya ngene wis dijenengi NASA. Gitu. NASA wah gawe film ya naudzubillah min dalik sajake ya paling canggih dhewe. Itu cuma screen server kuwi iki.
screensaver. Rano asline itu, cuma science fiction saja. Tetapi ilmu falak tidak pernah membuat film-film yang seperti itu. Nyoto. Ilmu falak dihitung. Semuanya dihitung, menggunakan matematika. Itu yang sekarang kita nggak boleh mikir matematika. Ya. Cah kelas 4 SD dikei pelajaran matematika untuk SMP kelas 2. Hanya bosok uteke. Terlalu sulit, nggak boleh. Jadi akhirnya semuanya trauma terhadap matematika. Padahal itu adalah basic dari sains, basic dari ilmu falak. Tanpa bisa matematika, kita tidak lagi mengenal ilmu falak. Dulu kita umat Islam di depan peradaban ini. Karena kita menguasai matematika dan ilmu falak. Semuanya serba dihitung, bisa dihitung. Dan itu scientific ya, ilmiah sebenarnya. Tapi hari ini kita kiblatnya diganti. Diganti, kita harus belajar ke barat. Belajar lagi matematika mereka. Yang juga mereka ambil dari sejarawan-sejarawan matematika dari kaum muslimin. Akhirnya sudah berubah semua. Dan kita sekarang nggak boleh belajar matematika, nggak boleh belajar fisika, nggak boleh belajar astrofisika atau geofisika. Kita nggak boleh. Kita nggak lagi mengerti mapping kita. Aku kijane lungguh neng di. Mappingnya gimana? Petanya gimana? Berapa derajat lintang dan berapa derajat bujur kita udah nggak tahu. Kalau dulu para wali langsung tahu. Langsung tahu. Oh, ingsun sing matoki pati, ingsun Sunan Pati. Sunan Pati misalnya. Itu adalah Kanjeng Sunan Penjawi misalnya. Dan seterusnya. Ada Sunan Tembayat, ada Sunan ini, terus semuanya berkaitan dengan loka, dengan Luko Joyo, jayake luko-luko, menjayakan tempat-tempat. Sadar posisi. Tetapi begitu kesadaran itu hilang, kiblatnya hilang. Bumine goyang. Gitu. Uteke ngrambyang. Utangnya tetap ora dibayar. Jadi seperti itu. Ini betul-betul kehilangan kiblat. Bukan lagi hanya berubah kiblatnya nek menurut saya. Hilang kiblatnya. Salat mujur ngendi wae padha ora kabul. Nggih ta, apa cah nom-nom itu Gusti kula ngesir diajeng ngoten apa. Tetep ora makbul. Wah, ra trima mara ning Mbah Sumo. Mbah, kene mayem golekno menyang 2 kilo tak obongke. Nganti ireng raine. Tetep ra makbul. Lah sing kok sembah ki ning ndile, wong kiblat kowe ora ngerti. Itu seperti nasihatnya Eyang Syamsu Tabarit terhadap Jalaluddin Rumi tahun 1150. Eyang Syamsu Tabarit itu ulama dari Kediri ya, dari Kediri. Diutus Eyang Jayabaya. Kaya ning Timur Tengah kono ana wong jenenge Rumi. Rumi iki meh padha karo runyam. Ruwet mumet kuwi ajarono kono tindak kono sira Syekh Syamsu Tabarit nggih gedruk bumi ping 3 wis tekan Mekah nek wong Indonesia saestu niku ilmiah ini itu namanya dilatasi ruang waktu nek sakniki ndadak nganggo rumus Einstein untuk memahami itu jenengan nek tak terangke rumus Einstein tekan sesuk-esuk tambah budak sirahe nek tak terangke rumus Einstein saiki tekan sesuk-esuk tambah budak sirahe ra mudeng-mudeng. Padahal yang namanya dilatasi waktu, ruang dan waktu. Ya. Ini beliau ini memang dulu sekolahnya di fisika. Ceritanya ngono kuwi. Ceritanya di UGM fisika. Jadi kalau ngomong Einstein kayaknya pintar bener. Orang mau ngomong tok. Ah ya, saya levelnya bapaknya Einstein. Soalnya bapaknya Einstein itu namanya yo Herman Einstein. Belai angger ngomong Einstein mesti ono jenenge Herman, tukang matematikanya Einstein. Jadi Einstein itu kalau ndandake matematika, lho Einstein ki yo meng-hire lho. Outsourcing lho iki matematikane. Jenenge matematikanya itu untuk non Euklidian, jagat yang melengkung, itu namanya yo Herman Minkowski. Halak belai to. Wah, jan Einstein ki
cedaan lah kalau dengan yang namanya Herman itu. Jadi soal-soal saya merasa GR dengan Einstein itu. Tapi itu yang namanya dilatasi ruang waktu. Dulu kita gumun yang Sunan Derajat ataupun yang Sunan Muria kalau mau ke Mekah nguncal ke apa itu sepet ya toh. Kalau apa sepet tumpai blas tekan Mekah. Wah, terus wong Londo ngomong, "Piye kuwi? Mustahil." Apa tuh bahasa Inggris teh? Ajib. Loh, Mas tak omongi Eropa kalau karo Urubah ki padha asal katanya. Arab, Urubah, Eropa ki padha. Ngain rok bak. Padha niku. Padha-padha urike. Oh jenengan yang delok film barat, oh penjahat kabeh niku. Ra ono lakon nek teng barat niku. Lah wong basicnya aja psikologinya aja Sigmund Freud. Sigmund Freud lah basicnya trauma. Trauma niku ngimpi elek. Nek wong mukmin ra mungkin ngimpine apik terus. Ngimpine basah terus. Lah widodarine Gus, widodarine 40. Ane bangsa sapa kuwi Stephen Hawking ra duwe widodari. Apa meneh LGBT widodara apa? Nggih, wah iki ilmu pedang tingkat tinggi. Gitu. Jadi mana mungkin orang Islam dipaksa-paksa nganggo psikologinya Sigmund Freud, psikoanalisa. Ayo ora iso loh kita mimpinya aja indah terus. Apa meneh nek ngimpi ketemu Kanjeng Nabi? Gitu. Apa meneh nek ora ngimpi ya? Lah, kula lebih panis. Ya itu ini memang ini tiba-tiba jagat kita dirubah. Kiblatnya dihilangi. Wong Jawa wis ora iso njawani meneh. Wong Jawa ilang jawane kata yang Jayabaya. Wong Jawa ilang jawane. Wong Jawa ilang kesadaran akan fungsi pancer khalifatullahnya di bumi. Ini krusial menurut saya, penting menurut saya. Berikutnya lagi, kiblat kita berubah. Mungkin Anda tidak menyadari. Dulu tahun 60, 50 dan mundur terus tekan zaman mbae Nabi Adam, nek ana itu. Ibaratnya gitu. Itu orang Jawa itu kiblatnya kalendernya selalu Maulid. Semua. Wah, musyrike ra umum. Tenan, kacang panjang wis disembah-sembah. Gamelan diusung-usung, diambungi. Jan, wis. Musyrik muga ladoh. Mboten niku. Jadi seperti itu. Artinya apa? Pemuliaan Kanjeng Nabi di seluruh kehidupan orang Nusantara dulu adalah merupakan kiblatnya Cokro Manggilingan, kiblatnya siklus hidup orang Nusantara. Sehingga orang Nusantara, orang Jawa, orang Makassar, orang di mana saja, hidupnya itu sok maulid aku harap ngene, sok maulid begitu terus. Ya kalau sekarang masih ada misalnya di Melangi, kalau di Jogja ya itu masih ada. Kowe nggosok Melangi wis nglumpukke apa? Aku duwe sarung telu. Jadi nanti ada kayak kado silang gitu setiap maulid. Kalau sekarang jadi semuanya adalah sedekah kita. Saya beli HP, beli semua, beli kulkas, semuanya dihaturkan kepada Kanjeng Nabi. Jadi bukan untuk diri sendiri. Sekarang kiblat itu berubah. Sekarang Anda lihat Ramadan itu, sasi poso itu orang Jawa sudah beda sekarang. Jadi beli apa saja nggosok Idul Fitri. Nggo aku ben klambiku anyar, HP-ku anyar, motorku anyar, bojoku anyar, semuanya anyar. Sing mau lali loh aku kuwi mau. Semuanya dibuat anyar. Tapi kembalinya ke diri sendiri, kembalinya ke hawahu. Jare wong Jawa ki, hawa nepsune. Nggo agul-agul untuk pamer diri sendiri. Itu Idul Fitri. Padahal kalau di dalam kalangan orang Jawa yang namanya Idul Fitri itu grebeknya cuma grebek alit. Gunungannya cuma 2, kakung karo wadon. Wis sak perlune. Wis Idul Fitri, salat Idul Fitri wis. Bar kuwi wong Jawa
makan namanya bubur robyong namanya. Bubur untuk menandakan bahwa ini tidak berpuasa. Tapi sekarang berubah, kiblatnya malah ke Idul Fitri. Mulai awal poso, semua supermarket, semua Indomaret, Alfamaret, dan orang bulan Maret kuwi. April Mei barang iki kok malah kuwalik-walik sik. Semua Alfamaret dan semua mal-mal itu sudah habis. Nggo sesuk hari raya Idul Fitri. Jadi ras belanja selama bulan poso itu semuanya menghabiskan 90% biaya perbelanjaan orang Indonesia. Jadi kalau Alfamart, jenengan lihat mal-mal, kalau di hari-hari biasa itu sebetulnya mereka rugi itu. Ini ngempet itu. So titenono, gitu. Mlebu poso, wah, tak gawe towo, gawe iklan sing besar-besaran. Ayo beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Perbelanjaan 1 bulan itu nutup semua kerugian selama 1 tahun. Nutup semua. Jadi mereka sabar itu. Kan orang sabar dikasayang Tuhan. Sabar itu. So poso mesti dhewe iso nutup semua kerugian. Anda tanya aja ke Alfamaret itu. Itu memang ini berarti ada sebuah perubahan kiblat lagi. Yang dulu siklusnya untuk memuliakan Kanjeng Nabi, sekarang siklusnya berbalik untuk menghebat-hebatkan diri sendiri. Wah, jenengan wis tahu, sudah ditawani Bib Anis. Apa? Ujub, sombong, riya, dan lain sebagainya. Para leluhur sedaya denira nenedeng widi. Leluhur kita semuanya itu dalam berbakti kepada Tuhannya bisa ambe bono tampane tansah kasamadan. Sangat pandai memasturkan, menyembunyikan. Bektinya itu disembunyikan. Ujub sumngah riya kibir den singkiri. Jadi demi terhindar dari ujub riya sumngah kibir. Saiki malah ora, ayo kita kibir berjamaah. Nek jenengan tindak umrah ten tanah Mekah tuh, wah duduh kayak piye ini sebagai iklan ini. Ini selfie. Jadi justru sekarang terbalik, yang dulu kiblatnya adalah Kanjeng Nabi, seluruh siklus cokro manggilingane wong Jawa, maulid ke maulid, sekarang berubah dari diri ke hawahu, ke hawa nafsunya sendiri-sendiri. Pasti kacau kehidupannya. Karena orang Jawa cakra manggilingannya itu siklusnya memang dari Kanjeng Nabi kembali ke Kanjeng Nabi. Mbuh kuwi basa Jawa, mbuh kuwi basa Sunda, basa Papua, basa Lombok, terserah. Tapi semuanya pasti memuliakan Kanjeng Nabi. Dan Anda tahu apa folder yang ditinggalkan oleh para wali tentang maulid itu? Anda kalian nggak nek itu ada endok merah itu yang disunduk pakai bambu itu. Itu namanya endok Sangga Buwana. Eling lho iki wong Jawa. Itu di Sulawesi begitu, Sumatera begitu, Jogja begitu, Solo begitu, Cirebon, di seluruh Nusantara begitu. Nek maulid wong Jawa dielekke tentang endok Sangga Buwana. Eling lho wong Jawa ki sanggane buwana. Bukan kiblat salat, bukannya kiblat salat itu tetap menghadap ke Masjidil Haram. Ning kiblat dirinya sendiri, kiblat kemanusiaan ini. Ya eling lho kowe iki lho. Sing dodol nang Jogja ya, yang dodol ndok Sangga Buwana itu wis tuwek-tuwek itu. Mbah niki pinten, Mbah? Turu jebule. Alah. Jadi jualan ndok Sangga Buwana itu bukan untuk cari keuntungan, Beb. Mbah lan jenengan ngeten iki pundi das pundi, Mbah? Nggih Mas, kula saking Temanggung. Lek ngebis pinten, Mbah? Nggih ngebis nggih gangsal 12 dugi 20.000, Mas. Lah niku lek adol pinten, Mbah? Nggih 2.000 mawon. Sik tak pikir-pikir cara Cina. Nganggo sempoa lho piye? Nganggo kalkulator mboten mandi. Sempoa tek.
ora cocok, Pak. Dadi le melampah saking Temanggung ten alun-alun Kraton Yojo niku biayane bendina 20.000. Gur nggawa ndok 5 disunduki dipajang sijine 2.000. Ki simbah ki nganggo kalkulatore sapa ya. Ternyata mereka ngalapnya berkah. Mboten Mas, kula mriki namung ngalap berkah Kanjeng Nabi. Wah, mbok sekolah neng IAIN nganti S10 ora bakalan ana pelajaran berkah ngalap berkah Kanjeng Nabi. Mboten bakal. Itu yang sudah kita tinggalkan. Kiblat hati kita itu sudah bukan lagi Kanjeng Nabi. Neng yo mbah ngopo malah kita mau mengiblat kembali ke Kanjeng Nabi yo ditutup-tutupi ana sing apa istilahnya nyebut Sayyidina ora entuk. Nek nyebut dap mungkin boleh. Atau Mas Muhammad. Bro Muhammad. Itu mungkin malah boleh. Nek nyebut Sayyidina Muhammad langsung mlebu neraka. Mula nggih, yo ben. Soalnya aku udut kowe ora to. Tepuk tangan tuh Nabi Muhammad. Apa hubungannya Rano? Tapi oke, ini artinya banyak sekali perubahan kiblat yang akhirnya orang Jawa hilang kiblate, kaya gabah dan interi. Lah pada saat seperti itu maka orang Jawa, orang Nuswantara hilang Jawane babar pisan. Itu sudah jongko, ya. Hilang Jawane saka lawang ngendi? Pertama misalnya dari tadi ilmu pengetahuan, ilmu falak ra entuk disinau meneh. Diganti ilmu astronomi. Nek ora ya Astro Boy. Ya toh. Astro Boy film. Film kartun. Wah, lah itu diganti astronomi, diganti lagi astrofisika. Wah, gerhana sajak tenanan nggo teleskop. Wong Jawa ki mek nganggo kopi ngene iso didelok gerhana iki. Dipantulke ya toh ben slamet mripate. Iki teknologi apa ngono lho. Masya Allah, kula ndelok ngoten-ngoten, wah lho, ndok ning Palembang ya tuku tiket antri kanca-kanca kula fisika niku. Wah, nggo teleskop. Wah, aku nggo pralan wae tok-tokane. Ben member teleskop gitu. Ya, jadi kalau besok Anda mau melihat gerhana lagi, tidak perlu teleskopan. Itu loh pakai film foto itu loh. Pakai film foto itu. Zaman biyen kan ada filmnya itu foto. Template kayak gini bisa, sudah bisa melihat presisi itu kita melihat matahari Bagaskara. Atau kita itu kaca riben itu cepoti, kacane itu kaca riben sik 10.000-an tuh copoti dirangkep kira-kira ya 6 atau 8 gitu. Kita gini udah terlindung mata kita. Retina kita dari apa? Dari terbakar oleh gelombang termal dari matahari. Cukup gitu aja. Nek saiki itu memang pencitraan ya toh. Ben ketok rada ilmiah lek mlaku dimiring-miring ke ngene. Delok teleskop karo gembol ya kamera gitu. Nek wong biyen mboten. Salat sik. Karena tahu salat paling 5 menit, 6 menit rampung. Bar kuwi lek delokke ning kopi ngene iki ndelok pantulane. Rampung karo ndonga Allahumma. Beres. Ora gemagus. Gemagus itu apa? Sokan bagus itu loh apa? Ora genit. Jangan genit-genitan lah. Nggih. Itu adalah kiblat kita. Banyak. Jadi kiblat tadi saya cerita kiblat arah kiblat kita sudah berubah 4 derajat. Ning perubahan 4 derajat kita ini merombak semua kiblat-kiblat kita yang lain. Kiblat siklus kita, cakrawala kita berubah dari Kanjeng Nabi ke diri kita sendiri, ke hawa nafsu kita sendiri. Kiblat-kiblat yang lain pun berubah. Arah hidup kita jadi berubah. Kita sudah tidak tahu lagi mau kemana kita berislam ini. Tadi ana sing
Rono Islam yang begini sampai begitu, sudah bingung, kita nggak tahu. Padahal kalau orang Jawa cukup pendak suro ki malam suran, pendak tanggal 10 suro malam 10 suro, sapar nanti saparan, apa lemparan apem itu, bandem-bandeman apem itu, saparan itu. Mulut juga nanti muludan, bakdo mulut, Jumatil Awal, Jumatil Akhir itu nanti per nisfu niku tengah bulan, nggih. Nispune Jumat, bakdo mulut nispune Jumatil Awal, nispune Jumatil Akhir. Menjelang 27 Jumatil Akhir, kalau orang Jawa itu padusan untuk menyambut Rejeb. Karena Rejeb itu 27 Rejeb niku Mi'raj Kanjeng Nabi niku. Maka orang Jawa padusan. Adus banyu tolo namanya. Maka saya ini sedang mencari sendang di sini, muga-muga iso dadi banyu tolo. Ben iso munggah ing langit Sabto Pratolo. Maka disebut minyak tolo. Di wayang juga gitu. Duryudana sama Werkudara rebutan adus banyu tolo. Biar apa? Ben iso muluk mi'raj ing ngarsanipun Allah ing langit Sabto Pratolo. Itu maksudnya. Lah setelah itu masuk Rejeb. Rejeb bali dari langit Sabto Pratolo, kita ruahan menghormati arwah para ulama, para aulia, para leluhur apa yang sudah meretas, sudah mendahulu kita nguri-uri agama Islam di tanah Jawi. Apa itu namanya tadi ruah, menghormati arwah. Ya. Jadi kalau orang Jawa itu sama arwah para leluhurnya masih halo bung gitu. Mbah kula nyun sewu lho niki ajeng ten Bib Anis niki. Tadi saya sebelum ke sini saya matur sampai aku tak ziarah neng yang Mahdum sik Bib. Teko gak iki? Oh, jelas lah. Halo Mbah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu karena beliau ini cucunya Kanjeng Nabi. Saya lewat Mbah kula ajeng dagel niki ten dagelan ten Bib Anis gitu. Menawi mengke kula wonten klenta-klentu kula nyuwun pangapura. Hubungnya dengan yang Ki Ageng Pemanan dan Ki Ageng Jurumartani yang mendirikan Mataram Islam ya, kekhalifahan Islam di Mataram waktu itu. Gitu. Itu adalah kiblat lokal di dalam setiap lokal di tanah Jawa. Beliau-beliau itulah patok-patoknya. Maka kita sudah sepantasnya kita mohon kepada Allah agar para patok-patok ini diparingi, selalu diberi kenikmatan di alam sana ya. Margi yuwono ikang pandang jinglang kira-kira ngono kuwi nek basa Jawanya. Ya, itu yang kiblat-kiblat seperti itu yang perlu kita. Jadi orang Jawa selalu waspada. Orang Jawa dilarang untuk sembrono itu dilarang. Enggak, kemana saja dia selalu waspada. Iki neng ndi? Kiblate ndi? Oh iya kiblate arah kono. Oh lah terus nek kiblate lokal ndi iki? Ana Kanjeng Sunan sapa? Liwat Bluro ana Sunan Pojok. Liwat Tuban ada Sunan Bonang. Begitu terus orang Jawa. Ya, liwat Kudus ada Sunan Menara Kudus ya, Eyang Kudus. Ada Eyang Aryo Penangsang. Nggih paling tidak nyuwun sewu. Itu orang Jawa. Jadi kesadaran kosmisnya selalu dan selalu dilatih kalau dulu. Apalagi kalau jenengan ke Jogja. Orang Jogja selalu niki bareng ngaler mungkin jenengan ngilen, bareng ngilen mungkin jenengan ngidul melih begitu. Enggak kiri kanan. Lor kidul, kulon wetan gitu. Jadi kesadaran kosmisnya selalu dijaga. Kiblatnya selalu dijaga. Oh arah kiblat ke sana. Hari ini semuanya diublak menjadi satu. Supaya kita kehilangan kiblat. Kita tidak lagi bisa menyadari bahwa kita adalah pancernya jagat. Bukan arah kiblat salat sekali lagi. Klentu nek jenengan lajeng kiblate salat ning Jogja wae lagi sesuk jenengan nek salat madhepe ngidul. Mboten itu keliru, bukan itu maksudnya. Tapi kiblat kemanusiaan, kiblat kemanungsan. Orang Jawa punya beban, punya amanat untuk menjadi songgonya Buwono. Seperti endok Maulid itu, Songgo Buwono. Endoknya ini disebut dengan endok tiga, mengandung 3 alam. Kalau bahasa Banjar sana hantalo gitu. Artinya 3. Gitu. Sunduknya ini adalah pring kuning paringono ati ingkang wening. Yaitu iman
daya mukti namanya. Jadi orang Jawa itu menjadi songgonya Buwono hanya satu bekalnya, iman daya mukti. Kekuatan iman yang akan menjadikan semua manusia ini menjadi mukti. Lah kalau sekarang mau iman aja nggak boleh gitu. Sidik-sidik lah, tergantung pulingnya gimana, tergantung KTP untuk piro gitu. Bukan itu. Sekarang yang penting iman daya mukti. Nah, kita balik lagi kepada kesejatian orang Jawa menjadi songgonya Buwono berbekal iman daya mukti. Itu ada dalam serat Sutasoma, itu ada pagelaran wayangnya itu, Sutasoma atau iman daya mukti. Itu hanya boleh dilihat oleh raja-raja, untuk bekal, untuk nasihat raja-raja, para pemimpin. Oh ya, oh mulane lalen yang bayar raja. Itu jadi ada hal-hal seperti itu di dalam. Oke, oleh karena itu iman daya mukti adalah bekal hidup orang Jawa. Iman daya mukti. Jadi hanya dengan itu orang Jawa bisa menyangga, menjadi hamengku Buwono lagi, menjadi paku alam lagi, menjadi hamengku negara lagi, menjadi mengku bumi lagi. Itu yang sebetulnya dihilangkan dari kasana orang Jawa. Kesadaran itu yang dihilangkan. Maka kemudian kita menjadi gabah dan interi. Hilang semua orientasi hidup kita mau kemana. Jadi wong Jawa arep ngopo. Sampai hari ini pun ekonomi diangel-angel, tetep wae iso udut ae dhewe iki ngopi udut. Ya ora. Tepuk tangan untuk orang Jawa. London iku nganti mumet. Iki kok iso kaya ngene. Ya toh. Neng di begitu hawanya panas, tukuk-tukuk ngisar wit, ngeligot, copot baju, kipas-kipasin, yo karo udut gitu. Di Eropa, di Mekah dia nggak bisa mas, gitu. Dan itu serik semua orang Urubah dan Eropa itu, serik itu, ya. Itu jadi oleh karena itu nggak bisa. Sampai hari itu pun masih begitu. Karena urusan kita itu iman daya mukti. Ora urus karo dunyai. Luweh. Makanya kalau dulu orang Jawa namanya pekerjaan tuh namanya samben, Mas. Kalau suka namanya samben, Mas, sambene napa? Oh, kula becak, Bu. Oh, nggih. Lah pokoknya apa? Pokoknya adalah iman daya mukti, menjaga iman. Tepuk tangan untuk tukang becak. Gitu. Saiki jenenge ngasta. Nun sewu Bapak ngastonipun apa? Ngastonipun gegem niku tak antem kowe. Rumangsamu. Kalau dulu Rene jok. Sampeyan jenengan apa? Presiden gitu loh. Gur sampeyan presiden niku. Ra ono regane. Nggih. Ra ono regane niku. Sing pokok niku sangkan paran dumadi perjalanan menuju bakoh keiman, menuju akmalul yakin. Loh, ilmu Jawa ngoten niku. Akmalul yakin, Mbah. Artine napa mboten sesuatu. Pokok yakin sing ora iso yakin yang enggak bisa ubah-ubah ini namanya mbah-mbah dulu bilangnya akmalul yakin. Yakin sing wis diuntal tekan ulu ati. Jero ati. Itu adalah akmalul yakin. Jadi bukan ngasto. Kembalikan lagi ke samben. Sambenipun napa? Nggih namung sok-sok ceramah tentip anis. Nggih niku mon mengkala-kala. Lah bendinane nggih mbuh nggih nek rokok niku mesti ulah. Udut ngopi niku mesti. Lah terus mikir Mas, sebagai pemikir budaya Jawa, nggih mboten. Niku namung samben, ngeten-ngeten namung samben. Pokoke niku piye carane setya budya, setia kepada Allah dan setia kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking kula cepet semanten rumiyin, mengke disambung ingkang langkung pono dengan yang lebih. Monggo, Pip. Iya. Ini ada pertanyaan aneh ini. Untuk janjinya aku malas ngarusi, tapi ini untuk supaya menguji mereka. Ada yang tanya, tadi jenengan ngomong nek jeneng iki ana kanune to. Nah, iki mbok jenenge asli apa ora ya menakutkan ini. Nek nang kene ana bocah jenenge Andri Amas Kusuma.
Ora eneng. Orang aku apa ora eneng iki? Hah? Andri Amas Kusuma kok gek lali. Gawe Twitter aku jeneng A sebelum lali ya. Ora eneng wong ngene kene ya? Enggak ada ya? Enggak ada, enggak dijawab. Ayo, ada enggak? Enggak ada, enggak jadi. Ngapain? Ini berarti ngrungokno kok radio stream iki. Soalnya kan streaming radio langsung. Ya. Bahwa teman-teman siap ya satu lagu? Langsung. Sebelum Gus Gofur nanti. Jadi kalau Quran mengatakan itu ilahahu hawahu. Gusti Allah iki hawane dhewe. Jadi ada orang-orang yang Gusti Allah iki hawane dhewe. Nah, sekarang yang kita lihat itu kebanyakan itu bentuk-bentuk hawahu itu. Ilahahu hawahu. Jadi ketika wahumi itu ya. Wahabi, abi ada wahumi. Itu sebenarnya enggak itu. Enggak apa-apa Anda jadi Wahabi, tapi jangan menyalahkan yang bukan Wahabi, kan begitu. Enggak apa-apa Anda jadi apapun lah. Ah wong kowe ngaku Gusti Allah ora ono. Enggak paten kok Gusti Allah kok. Kapan Gusti Allah butuh kita? Kita yang butuh Gusti Allah. Lah, jangan jadi satpam gitu loh. Saya ini satpamnya Gusti Allah, lah ngono ta? Yang terjadi kan begitu. Anda keliru itu. Lho sing nyekel hukum Gusti Allah apa jenengan? Kecuali kita punya kebersamaan sama, kita susun kalau dalam satu negara, susun dalam bentuk hukum-hukum positif itu, dan itu jumlahnya sedikit. Enggak pernah banyak. Ayat-ayat hukum itu sedikit. Dan itu tatanan yang lainnya ya tadi. Bagaimana kita iman doyo mukti. Jadi bagaimana doyo itu kan daya kan? Kekuatan untuk mukti itu mulia. Jadi kalau Anda tidak beriman, Anda nggak akan mulia. Nah, iman itu salah satu ekspresinya, salah satu bentuk aplikasinya itu ketundukan lewat ibadah mahdoh. Salah satu loh itu, bukan satu-satunya. Sholat, zikir, zakat, haji, puasa, itu salah satu. Outputnya itu dalam pergaulan Anda sehari-hari. Tidak beriman orang yang tidak menghargai tetangganya. Tidak beriman orang yang menghina-hina orang yang lebih di bawah dia. Tidak beriman orang yang suka nudeng-nudeng orang lain. Karena apa? Karena dia tidak mencerminkan hatinya, kepercayaannya pada Tuhan. Karena yang dipakai hawahu. Kalau Anda beriman, Anda tahu bahwa semua ini ciptaan Allah. Tidak ada yang tidak ciptaan Allah. Ya enggak? Kalau semua ciptaan Allah dan Anda ciptaan Allah, sikap Anda seperti apa? Kalau semua ini murid dari satu guru besar, sikap Anda seperti apa? Sikut-sikutan yang ke kelas. Artinya Anda enggak menghargai sekolahan Anda enggak menghargai guru Anda. Sehingga walam tardo angka Yahudu wala Nasara ila tatabi'a milatahum itu kalau saya menafsirkan begini, tidak hanya informasi bahwa mereka tidak akan ridho, tapi kita tidak boleh tidak ridho. Kalau mereka tidak ridho terus lantas kita meniru, kita juga gak ridho gitu. Gak ridho kalau dia gak ikut saya, kan gitu kan. Padahal orang Yahudi dan Nasrani dikritik oleh Allah, walam tardo angkal Yahudu wa Nasara. Gak ridho. Loh, berarti mereka gak ridho. Kalau gak ridho kenapa? Karena mengagungkan dirinya kan. Kalau mereka ridho, ayo sembuh kono, sana juga menghadap Allah, saya juga menghadap Allah. Biar Allah yang menilai, kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib, terima kasih Mas Firman, terima kasih untuk semuanya. Saya kira malam hari ini kita sangat senang ya ketemu dengan Mas Firman, diceritakan tentang kehebatan Jawa, filsafat Jawa. Semakin meyakinkan kita bahwa Islam ini tidak boleh merusak budaya Jawa. Islam datang tidak hendak merusak budaya Jawa. Kalau Islam datang merusak budaya Jawa, tentu saja Islam tidak akan mayoritas di bumi Jawa ini. Ini semakin menegaskan hal itu.
Maka kita terima kasih sekali pada malam hari ini kita diberi pencerahan oleh Mas Hirman Sinung Jan Utomo. Oh gitu ya, bacanya begitu ya, bukan Jan Utama ya. Sedikit di sebelahnya Sujiwodojo. Kalau situ kan Jan Cukas, ini Jan Utomo. Jan Utomo temenanan. Ya gitu, harus ada tambahannya itu berarti. Jan Utomo temenanan. Kalau di pesantren di Sarang ini, cerita ini, itu ada ungkapan semacam ini. Islam itu kalau tidak dibid'ahkan, itu pengikutnya tinggal sedikit. Jadi kalau ada orang bilang itu bid'ah, kita mestinya harus berterima kasih. Justru karena bid'ah itulah umat Islam menjadi banyak. Bayangkan kalau Islam yang masuk ke tanah Jawa ini tanpa ada bid'ah Jawanya, itu kira-kira yang ngikuti itu mungkin generasi Riza Habib Anis itu, hidungnya mancung-mancung itu. Kalau yang model hidung-hidung kayak kita itu kayaknya susah sekali itu masuk Islam itu. Untungnya banyak bid'ahnya. Jadi bid'ah itu sebetulnya sangat diperlukan. Bukan malah diperangi, tapi justru itu diperlukan. Kalau ada ungkapan harus menghormati Nabi, ekspresi menghormati itu bisa berbeda-beda. Kalau disuruh untuk berkiblat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cara berkiblatnya juga berbeda-beda. Kalau disuruh persis sama dengan kiblat, model kiblat yang seperti di sana, hampir bisa dipastikan bahwa Islam ini hanya cocok untuk Arab saja. Tidak akan pernah cocok berada di Jawa, tidak akan pernah cocok berada di Aceh, tidak akan pernah cocok berada di mana-mana. Kalau kepingin berada di mana-mana, Islam harus menerima bid'ah-bid'ah itu tadi. Setuju nggak itu kira-kira ya? Setuju ya? Baik. Itu saya ingin mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Mas Hirman itu tadi. Kemudian saya ingin bicara mengenai masalah kiblat itu tadi. Yang Baitul Haram, ada Baitul apa tadi itu membingungkan itu ya. Baik, saya ingin menyampaikan bahwa Ka'bah itu pertama namanya Baitullah Al-Haram, rumah Allah. Itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Biar kalau manusia itu turun di bumi, ada simbol bahwa di sini ada rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu ya, bukan rumah manusia, rumah Tuhan. Cara memperlakukannya sesuai dengan keinginan pemiliknya. Jangan sampai sesuai dengan keinginan orang, tapi sesuai dengan keinginan pemiliknya. Namanya juga Baitullah. Kalau salah kelola, itu nanti kita pergi ke sana juga bisa salah arah. Karena yang ini miliknya Tuhan, itu Baitullah namanya. Dibangunnya juga disebut dengan Ka'bah. Ka'bah itu artinya kubus, berbentuk kotak. Kubus, bangunan paling sederhana. Ojo aneh nek ngurusi Ka'bah iki. Pinggirnya sampai dikai hotel sing dhuwur-dhuwur iki aneh iki. Itu namanya salah urus. Dibikin oleh Gusti Allah bangunan yang paling sederhana, tapi diurus oleh manusia paling rumit. Ada bangunan setinggi 600 meter, hampir 1 kilo. Kalau melihat dari atas, itu katanya kayak semut, saking tingginya. Bangunan itu mampu menampung helikopter katanya. Itu namanya membangun rumah Tuhan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi sesuai dengan kehendak manusia. Maka tidak aneh kalau mestinya itu menjadi kiblat, tapi ternyata sekarang sudah tereduksi kiblatnya. Orang sekarang itu pergi umroh, pergi haji, yang diceritakan itu adalah kamu menginap di mana? Hotel kamu, hotelnya hotel bintang berapa? Kamu naik pesawat apa? Setelah itu belanja di mana? Pelesirnya kemana? Maksiatnya kemana?
Itu karena salah urus. Jadi pertama namanya Baitullah, yang kedua namanya Ka'bah. Gitu. Ada cerita tentang Jalaluddin Ar-Rumi. Kamu boleh melakukan apa saja, tapi kamu jangan lupa, kamu itu dikirim oleh Allah untuk satu misi. Kalau misalnya saya mengundang Mas Hirman pergi ke Pati, tujuannya untuk memberi pencerahan misalnya, tiba-tiba membangun hotel, tiba-tiba membeli mobil, tiba-tiba membangun jalan, tapi lupa bahwa di sini disuruh untuk memberi pencerahan. Apapun yang dilakukan Mas Hirman tidak akan ada nilainya apa-apa, karena tidak sesuai dengan dia diutus ke Pati itu untuk apa. Itu ketika ditanya Jalaluddin Ar-Rumi, orang bisa melaksanakan apa saja, tetapi jangan lupa dia diletakkan di bumi ini untuk apa, kiblatnya kemana. Karena kalau sudah lupa kiblatnya, apapun yang dilakukan itu tidak ada artinya, kata Jalaluddin Ar-Rumi. Maka yang namanya Ka'bah, Kubus, Baitullah disebut dengan kiblat. Kiblat itu artinya tempat menghadap. Kenapa kok bisa menghadap? Karena hati ini memang disuruh pergi ke sana. Makanya kata Sayyidina Ali itu, kata Sayyidina Ali itu pernah bilang bahwa qalbul mu'min arsyur rahman. Hatinya seorang mukmin itu adalah arsy-nya Allah yang Maha Rahman. Karena di sini ini miliknya Ar-Rahman, rumah itu adalah rumahnya Tuhan, itu bisa ada koneksi. Maklik gitu loh. Makanya kalau mukmin itu pergi ke sana, yang diceritakan itu kubus, bukan yang diceritakan itu hotel. Dan sekarang itu betapa sekarang itu orang kehilangan kiblat itu. Kiblat itu kalau dalam bahasa kerennya bisa disebut dengan visi. Kehilangan visi. Karena kehilangan visi, maka orang kehilangan orientasi. Itu bahaya sekali. Maka tidak aneh kalau orang yang kehilangan orientasi, kehilangan visi itu disuruh milih, itu hasilnya bisa ngawur itu. Disuruh milih bupati, ya hasilnya ya ngawur-ngawur gimana gitu ya kan. Disuruh milih DPR, ya hasilnya entah apa gitu. Pokoknya siapa yang ngasih uang, nah itu pasti yang terpilih. Biarpun bukan orang sini, tapi kalau misalnya memberi uang di sini, itu bisa sukses. Itu salah satu penyebabnya adalah karena kehilangan orientasi, kehilangan kiblat. Ada klik. Nah, Nabi Muhammad SAW, ini cerita tentang Nabi. Kenapa Nabi itu menyedot banyak orang? Orang melihat Nabi itu bisa tersedot karena Nabi itu mewakili Tuhan. Mewakili Tuhan. Orang, kata orang para sufi, itu ada 3 macam. Setiap orang itu pasti akan bertemu dengan Gusti Allah. Nah ya. Cuman cara bertemunya itu ada tingkat-tingkatannya. Karena di sini ada yang namanya kiblatnya Gusti Allah, Arsyu Ar-Rahman. Cuman caranya ini bisa macam-macam. Pertama, itu yang paling rendah. Itu bisa ngerasakan Gusti Allah. Jadi ngerasakan ya, jangan dilihat. Gusti Allah itu dirasakan. Kayak rasa sakit, kayak rasa rindu itu loh. Rindu itu di mana ya? Ada bendanya apa enggak? Bisa dimakan apa enggak ya? Ya enggak tahu, tapi bisa dirasakan. Sakit mangkel, wis mangkel. Mangkel itu pernah nggak ngelihat mangkel? Siapa yang tahu mangkel? Kalian tahu mangkel itu dari mana? Dari kepala, dari telinga, apa dari hati? Dari hati, ya kan? Maka nggak bisa.
Melihat Allah kok pakai, wah itu susah sekali pakai di sini. Ini loh, arsy-nya ada di sini. Nah, derajat yang pertama bisa melihat Gusti Allah karena ada wujudnya Gusti Allah yang kelihatan di alam raya ini. Itu bisa macam-macam. Bisa berbentuk Nabi Muhammad, bisa berbentuk laut, bisa berbentuk matahari, bisa berbentuk rembulan, bisa berbentuk gerhana matahari. Langsung bisa menjadi ingat. Yang dilihat itu menampilkan Gusti Allah di hati, itu juga memang masih tersisa arsy-nya Rahman. Kita umat Islam ini punya problem dua. Pertama, yang dilihat yang menampilkan Gusti Allah itu wis jarang-jarang. Wis jarang-jarang. Ora pantas dadi ketua NU iso dadi NU. Padahal biasanya ketua NU itu nek didelok kaya Gusti Allah. Saiki sing dadi ketua NU bentuke kaya aku iki. Lho sampean gak ngerti, bentuke welek kaya ngene iki. Iku iso dadi katib, masyaallah, ngisin-ngisini. Gak ono wong ndelok aku, ndelok Gusti Allah gak ono, Beb. Itu kalau dulu itu wong elek, gampangane wis kakean maksiat ndelok awake dhewe wis ora pantes, iku iso ndelok Gusti Allah. Karena masih banyak orang sing kaya Gusti Allah. Kalau di Pati ini saya sering menyontohkan Batullah Salam. Penggaweane nakal-nakal, ngawasi Batullah, eling Gusti Allah. Salam iso nyucup, iso dadi khusyuk. Karena banyak sekali representasi Gusti Allah. Nah sekarang itu banyak yang hilang. Banyak yang hilang. Muktamar sufi iku mobile wis Alphard kabeh. Lah ndelok sapa iku kira-kira iki? Iki Gusti Allah ta sapa iki? Kok tompakane Alphard kan gitu. Yang dilihat udah jarang-jarang, yang ngelihat iki tayangan. Maka kalau kemudian kiblatnya itu berubah, idolanya menjadi lain, itu bisa dimengerti. Dan itu sangat mengkhawatirkan. Bisa-bisa suatu saat yang jadi bupati di Pati ini bisa-bisa sebangsa jin, entah dari mana itu. Monster entah dari mana tiba-tiba dimasukkan di sini, dipaesi, di apa. Ininya sudah mulai kacau, itunya mulai kacau. Nah ini. Yang kedua, ini kata Jalaluddin Ar-Rumi. Itu sudah levelnya sudah para wali itu. Sudah nggak bisa terjangkau. Tapi ini aspeknya hanya beberapa orang. Yang banyak itu adalah yang pertama itu tadi. Makanya kita kepingin mencari kiblat-kiblat. Kalau istilahnya Mas Hirman tadi yang bagian maku-maku itu di mana itu? Harus memperbanyak paku-paku ini biar orang-orang yang nggak bisa maku bisa ikut yang bagian maku-maku. Itu harus ada. Itu tidak bisa ditransfer dari sana nggak bisa. Harus ada di sini. Nah, kalau yang ketiga itu bukan hanya tidak bisa melihat langsung, tapi merasa dirinya hilang. Kalau sudah ketemu sama Gusti Allah itu dirinya merasa hilang. Wah itu jangan cerita kalau yang salah ini sudah makomnya sudah luar biasa. Maka dia melihat apa saja pun yang dilihat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah agak konslet, kadang ngawur. Konsletnya itu kadang-kadang dilihat orang itu membingungkan kadang-kadang. Tapi dia benar tentu saja. Nah kita berharap seperti tadi yang disampaikan oleh Habib, disampaikan oleh Bang Hirman, bahwa
di Indonesia ini Islamnya harus Islam yang modelnya model Jawa. Harus menciptakan paku-paku Jawa. Orientasinya Islam tapi tetap Islam-Islam yang Nusantara. Untuk semakin memperbesar agama Islam di bumi pertiwi ini. Baik, saya kira itu yang bisa saya antarkan pada malam hari ini. Nanti kita bisa diskusi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, Bapak Ibu ya. Kayaknya masih muda semua ya. Oh, udah ada yang tua juga. Okay. Sebelumnya saya minta maaf. Ini saya kayaknya sudah kehabisan baterai karena biasanya saya jam 9 malam sudah tidur. Nah, karena saya tadi nututi guru saya, Mas Herman, ke sini, jadi akhirnya saya bisa melek gitu sampai sekarang gitu. Saya ingin sedikit patur ya, bicara mengenai difabel. Tadi kan selalu difabel itu apa sih gitu. Kira-kira apa istilah lainnya? Kalau ada yang tahu mboten? Ada yang tahu nggak difabel itu apa? Cacat. Nggih. Cacat, terus ada juga disable gitu. Nah, kalau cacat niku kira-kira konotasine nopo? Nek barang kok cacat niku pripun? Reject. Gawean pabrik kok cacat, berarti di upcare, gitu. Nek mon berarti upcare, terus dikapake biasane dibuang, balik ke teng pabrik diolah meleh, napa didol murah, gitu. Nah, jadi kalau teman-teman ini bicara, kalau saya bicara mengenai penyandang cacat, orang cacat, itu kalau kepikiran kita akhirnya bilang bahwa oke, berarti ini adalah orang-orang yang tadi dianggap gagal produk, gitu. Terus mangke bareng ngoten disingkir-singkirke karena tadi nek kaya cangkir kudune apa jenenge cekelane kalih kok mung siji. Napa rada suwek sithik, bendet sithik gitu kan. Lah wong ki normale sikile ki loro wutuh. Nah, kok sikile diskon, siji cilik, siji gedhe gitu. Napa tangane onten siji mboten, gitu kan diskon ya. Terus nggak bisa ngomong gitu. Wong kudune iki normale iki iso ngomong gitu. Kok dadi ra iso ngomong? Itu kan akhirnya jadi orang kan berpikir seperti itu, bahwa itu adalah orang-orang yang didiskon sama Gusti Allah. Nah, pertanyaan berikutnya, kok Gusti Allah niku kinten-kinten yang paling sempurna itu siapa ya? Allah. Kemudian Allah itu kira-kira menciptakan itu barang itu sempurna atau enggak? Sempurna. Kalau kita menganggap orang itu reject, gaweane berarti kan apa yang dibuat Gusti Allah itu reject. Berarti Allah itu juga membuat sesuatu yang tidak sempurna. Berarti kita sendiri namanya menggugat Gusti Allah. Ya kan? Itu saya dulu juga menggugat. Kok Gusti Allah tidak adil ya? Saya jadi cacat, jadi difabel itu usia 2 tahun. Tapi saya sadar itu setelah jadi difabel itu SD nggak sadar, biasa aja. SMP, SMA nggak juga ada masalah. Begitu kuliah, begitu mau nikah, dulu ditolak-tolak calon mertua, ya akhirnya jadinya jadi sadar. Oh, aku ki karena begini jadi ditolak. Mau kerja nggak boleh. Gitu waktu itu, karena dianggapnya nggak sempurna tadi. Nah, kalau saya berpikir akhirnya setelah saya cukup dewasa, alhamdulillah menikah, alhamdulillah bisa bekerja, berpikirnya, oh kok iso yo, orang itu dulu menolak yang sebetulnya adalah paringane Gusti Allah. Jadi itu memang sebenarnya kita sendiri kan harus berpikir bahwa ini adalah yang maringi Gusti Allah, yang menciptakan Allah. Kalau kita berdasarkan keimanan tentu saja itu kita harus menerima itu.
Kok banyak juga anak-anak yang sekarang banyak dibuang karena dia tidak sempurna menurut orang tuanya, tidak seperti yang diinginkan, tidak cukup pinter, tidak cukup cantik, tidak cukup cerdas gitu. Nah sebetulnya itu yang memang jadi persoalan. Nah kalau saya mikir tadi, kalau Bapak tadi membahas bahwa kita itu selalu dibolak-balikkan oleh keadaan, dibolak-balikkan bahwa katanya gitu Indonesia, katanya orang Jawa itu menekan difabel karena dianggapnya budaya Jawa atau budaya Indonesia itu yang tidak berpihak. Katanya budaya Barat, budaya Australia, budaya Amerika itu katanya yang paling bagus. Kenapa? Karena mereka yang sampai sekarang memfasilitasi teman-teman difabel. Saya itu waktu sekolah di isu disabilitas itu begitu masalahnya. Jadi pokoknya nek sinau difabel terfasilitasi bagus tuh neng Amerika, habis itu di Eropa, habis itu di Australia. Nah alhamdulillah dengan dana asing tadi Pak, saya tadi sekolah sempat jalan-jalan ke sana. Nah akhirnya saya melihat bahwa betulkah seperti itu gitu. Kemudian saya berpikir, kok Indonesia Indonesia itu nenek moyang saya orang Indonesia. Saya masih sangat nasionalis gitu Pak, sebetulnya sampai sekarang gitu. Masih berpikir, aku nggak yakin kalau nenek moyang saya dulu itu memang mereka mereject teman-teman difabel ini. Mereka akhirnya nggak boleh sekolah itu enggak. Saya berpikir mosok sih gitu. Kayaknya simbah-simbahku itu orang baik. Saya diterima oleh keluarga saya. Kok apakah mereka betul gitu? Sampai akhirnya dibuat kebijakan yang memang mendiskriminasikan gitu. Sekolah nggak boleh, harus di SLB. Mau sekolah di masjid aja susah loh Pak. Yang pakai kursi roda itu, kalau masjidnya lantai berapa gitu gimana? Sholat aja nggak boleh. Mau dengar khotbah juga nggak bisa, mereka nggak dengar gitu kan? Nah hal-hal seperti itu, apa seperti itu gitu, betulkah gitu? Nah akhirnya setelah saya lihat-lihat di beberapa daerah tadi, di Amerika itu baru berpihak kepada teman-teman difabel, memfasilitasi itu setelah Perang Dunia Kedua. Banyak sekali korban jadi amputasi itu dipotong gitu. Kemudian jadi pokoknya korban perang lah, tentara yang korban perang. Itu tahun 40-an, 60 itu baru bergerak ke sana. Kalau di Eropa itu namanya Jerman, itu sampai sekitar tahun 40-an itu masanya Hitler. Itu teman-teman difabel yang mempunyai anak difabel, oleh anggota keluarga difabel itu diminta untuk diserahkan hidup-hidup untuk dibunuh. Itu namanya di gas, di kamar gas gitu, atau disuntik mati. Kenapa? Karena mereka ingin menjadi ras terbaik. Jadi orang yang dianggap reject, dianggap tidak sempurna, mereka akan dibunuh. Itu yang di Jerman. Itu sejarah tahun 40-an sampai itu. Kemudian mereka akan mulai memperhatikan difabel itu sekitar tahun setelah itu. Nah, di Australia itu baru sekitar tahun 80-an. Sebelum itu, begitu ketahuan anaknya difabel, dia akan dimasukkan di panti, bahkan tidak ditengok oleh orang tuanya, dibuang. Dan mulai ada pemberontakan dari orang tua itu tahun 80. Itu kan wingi sore ya kan loh Pak. Lah kalau akhirnya, oh begini, Indonesia gimana toh gitu kan? Kok yang dikambing hitamkan selalu budaya kita? Budaya kita tidak berpihak. Nah akhirnya saya kemudian ngobrol-ngobrol dengan Mas Irman, kemudian kita itu melakukan penelitian kecil berdasarkan sejarah. Ternyata, gitu loh. Ternyatanya wong Indonesia, wong Nusantara lah, gitu. Wong Nusantara itu sudah sangat berpihak kepada teman-teman difabel ini. Kalau pernah mendengar Eyang Saridin, Syekh Jangkung, beliau difabel. Beliau menjadi guru dan menjadi murid dari Kanjeng Sunan Kudus. Kalau kita lihat beliau panutan kan. Kemudian ada beberapa tokoh gitu. Kalau di Jogja itu ada Sultan Amangkurat III, itu beliau difabel folio.
Kemudian banyak sekali tokoh-tokoh, begitu banyak juga alim ulama yang difabel. Itu yang kemudian diberikan ruang, diberikan mereka itu penghargaan atas kapasitas yang mereka miliki, bukan karena kondisi fisiknya, bukan karena dia tidak nggak bisa bicara, tidak bisa melihat, kemudian tidak boleh beribadah atau tidak boleh sekolah. Tadi kalau bicara keberagaman ya tadi sebetulnya semua orang punya hak untuk sekolah, termasuk difabel. Nah itu sendiri, jadi kemudian tidak boleh kemudian direject. Nah ini sebetulnya budaya kita sendiri itu sudah memberikan ruang pada orang-orang yang mempunyai hambatan. Yang karena kalau kita percaya betul-betul bahwa setiap orang yang punya hambatan, maka Gusti Allah akan memberikan kelebihan. Kelebihannya itu masing-masing, gitu. Nah kembali lagi memang akhirnya kenapa sih orang melihat itu jadi aneh gitu? Ya sekarang aja kita melihat jadi aneh. Karena memang kalau masa-masa sekarang kalau kita ngomongin kapitalisme, itu kan memang tidak berpihak kepada kita yang lemah, kita yang tua, kita yang perempuan hamil, kita yang punya anak tidak berpihak karena mereka inginnya produksi yang menghasilkan uang. Nah sekarang kalau bicara mengenai kapitalisme sinten, gitu kan? Siapa lagi? Kalau kita perampasan atas kita sendiri, karena kita memang tidak diperbolehkan untuk menengok masa lalu kita, menengok budaya kita, eyang-eyang dulu, simbah-simbah dulu kita sebetulnya gimana, ngupokoro tanah, ngupokoro keluarga, ngupokoro putra wayah, itu gimana? Sekarang kan kita tidak diperbolehkan untuk itu. Nah, jadi seperti saya, walaupun Pak, saya ngaku, saya dari LSM, saya sampai sekarang dibayari orang asing, nggih. Tapi gitu, memang akhirnya saya sempat matur Mas Irman, apa saya mau melarikan diri saja ya gitu. Tapi kemudian kemudian teman-teman lain bicara bahwa ya kita buat saja. Ini adalah cara kita untuk belajar dan memberi pembelajaran kepada teman-teman, kepada masyarakat. Sebenarnya kita harus melihat terkait dengan sebetulnya apa yang dimiliki kita, nenek moyang kita, yang kita ajarkan, yang kita miliki. Ini tanah kita loh, ini bangsa kita loh. Jadi kita sendiri itu bisa menghargai itu dan kembali lagi mengingat, dan bukan lagi kemudian mendiskriminasikan orang karena dianggapnya cacat gitu, dianggapnya di-reject gitu. Jadi itu sebetulnya yang ingin saya sampaikan, bahwa kita semua sama. Kembali lagi, mau dia cacat, mau dia tua, mau dia perempuan, mau laki-laki, mau anak, mau wong Jawa, mau wong Arab, isinya satu, menungso gitu, manusia, bahwa manusia itu perlu dihargai. Dan kembali lagi bahwa kita mungkin tidak sama, tapi kita setara. Nah setara itu bahwa sek cilik yo mungkin makannya nggak banyak, sek gede yang makannya banyak ya memang porsinya gede. Hal-hal seperti itu memang akhirnya harus kita terima sebagai satu keberagaman yang memang diciptakan oleh Gusti Allah sendiri. Itu